Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PSTJ akan mempresentasikan tentang Healthy Plant, aplikasi pendeteksi kesehatan tanaman. Next. Baik, di sini ada anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Alisa Jayanti dengan NPM 21150610003. Lalu ada Diah Ayumita dengan NPM 21550610001 dan Mufito Afif dengan NPM 21150610007. Next. Baik, latar belakang dari pembuatan proposal ini adalah yang pertama kami sadar akannya perkembangan teknologi dan kami yakin ini akan berkesinambungan dengan kesehatan tanaman. Jadi kami pada aplikasi ini kami akan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, lalu akan kami terapkan dengan meninjau kesehatan tanaman. Next. Baik, rumusan masalah adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertanian, lalu pemerataan dan pemanfaatan teknologi ini ke daerah-daerah pertanian sehingga dapat mengoptimalkan hasil pertanian. Tujuan kami untuk membuat aplikasi ini adalah pertama, untuk membantu para petani mendeteksi dan menyelamatkan tanaman yang berstatus kurang sehat, lalu mengembangkan dan meningkatkan kontribusi sektor teknologi informasi dan komunikasi di bidang pertanian, dan menciptakan hasil panen yang berkualitas berdasarkan kesehatan tanaman yang sangat baik. Manfaat dari aplikasi ini adalah yang pertama, petani dapat mengontrol kesehatan tanaman yang dibudidaya. Yang kedua, mempermudah para petani untuk mendapatkan hasil panen yang berkualitas dan mengembangkan kreativitas juga kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pertanian. Next. Keluaran yang kami harapkan dari proposal ini adalah aplikasi pendeteksi tanaman, yaitu Healthy Plants. Untuk lebih jelasnya, Healthy Plant ini akan ada di makalah. Next, akan dipresentasikan oleh Diah Ayu. Pada Diah Ayu, dipersilakan. Baik, Alisa, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan gagasan umum. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang diterapkan di dalam mesin dan program agar bisa berpikir seperti manusia. AI telah banyak diadopsi di era industri 4.0. AI dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang sudah ada di big data. Proses yang tercakup dalam AI mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Hal ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum melakukan keputusan. Lalu, penggunaan AI dan Big Data sudah banyak diterapkan oleh beberapa perusahaan. Selain daripada itu, dengan munculnya IoT, teknologi sensor secara eksponensial dapat menambah jumlah data yang akan dianalisis dan dikombinasikan dengan AI. Dengan adanya teknologi ini, efektivitas perawatan dan penanaman yang bisa meningkatkan hasil panen dan menjadi solusi dari permasalahan dan kekurangan yang ada. Rancangan sistem ini diharapkan bisa memberikan banyak kemudahan untuk masyarakat pada kegiatan pertanian. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Diah atas presentasinya. Selanjutnya ada tahapan pelaksanaan yang akan dijelaskan oleh Mufito Afif. Pada Mufito Afif, dipersilakan. Ya, terima kasih Alisa. Tahapan pelaksanaan pada pembuatan proposal ini yaitu yang pertama, kita bikin studi literatur. Setelah itu membuat desain aplikasi. Setelah desain aplikasinya jadi, kita membuat aplikasi tersebut yaitu Healthy Plants. Setelah aplikasi Healthy Plants-nya jadi, kita melakukan uji coba. Setelah uji coba selesai, kita melakukan evaluasi apa yang perlu ditambahkan. Setelah itu, apabila sudah sesuai dengan yang diharapkan, maka program dinyatakan selesai. Next. Ya, di sini ada fitur-fitur dari Healthy Plants. Yang pertama itu ada search plan. Di sini nih misalnya kalau nyari jenis tanaman jagung. Nah, di situ semua data tanaman jagung muncul, dari bibit yang baik kayak gimana, selanjutnya jangka panennya berapa lama, ada semua.
Lalu ada fitur Identify. Identify itu berguna untuk mengidentifikasi tanaman, kesehatannya berapa persen. Lalu ada fitur Diagnose, itu fitur untuk mendiagnosis penyakit yang diderita oleh tanaman tersebut. Selanjutnya ada fitur Books. Dalam fitur ini terdapat sebuah kumpulan materi seperti bagaimana cara merawat tanaman yang baik, lalu ada jadwal untuk menanam dan memanen tanaman tersebut. Selanjutnya ada fitur My Gardens. Fitur ini membuat list dari Identify yang telah kita lakukan, langsung masuk tanaman yang telah diidentifikasi masuk ke fitur My Gardens. Selanjutnya ada fitur Reminder. Reminder ini untuk jadwal penyiraman tanaman yang telah diidentifikasi itu. Next. Nah, alur penggunaan aplikasi Healthy Plants ini, pengguna mengambil gambar tanaman yang ingin dicek kondisi kesehatannya. Selanjutnya hasil gambar yang ditangkap diproses menggunakan AI dan Big Data. Image processing, melakukan proses gambar dengan cara memanipulasi menjadi suatu data gambar yang diisikan untuk mendapatkan suatu informasi tertentu mengenai objek yang sedang diamati. Selanjutnya, informasi yang digunakan dalam image processing berasal dari Big Data yang berisikan gambar-gambar dari berbagai tanaman dengan berbagai kondisi yang berfungsi sebagai acuan informasi yang akan diberikan mengenai kondisi tanaman yang dicek oleh pengguna. Setelah itu, aplikasi akan mendeteksi kesehatan tanaman tersebut yang telah diinstal pada smartphone user. Diharapkan aplikasi ini dapat memudahkan petani untuk mengecek kondisi kesehatan tanamannya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Alisa. Baik, terima kasih kepada semua pemaparannya dan kepada semua pematerinya. Saya ucapkan juga terima kasih. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.